Semakin sering dia kayak gitu, akan banyak orang-orang yang sebel sama dia. Tapi nggak apa-apa, karena setiap kali ada 100 orang yang nggak suka sama satu komika, ada 100 orang lain yang bilang dia suka sama seorang komika, dan 100 orang itulah yang akan kita tangkap, karena 100 orang itulah yang akan menghidupi si stand up comedian ini dari karya. Selamat datang di episode ke-11. Di hari ini seorang Juni berulang tahun, Gemini, Upil. Gemini juga. Ulang tahun ke-32, 10 tahun jaraknya sama gue. Jadi 10 tahun lagi juga paling rambutnya membotak. Kalau makin makmur mah. Amin. Yang ada sih makin pusing biasanya. Selamat datang di 0044 Weekly Vlog. Jadi, kita kan janjinya kantor ini untuk memastikan komedian bisa hidup dari karyanya. Oke. Kalau seorang stand up comedian mau hidup dari karyanya, berarti kan dia harus terima duit dari karyanya. Kalau dia terima duit dari karyanya, berarti dia harus ngejual. Ketika dia harus ngejual, berarti dia harus laku. Nah, ada sejumlah alasan kenapa orang bisa beli karya seorang komika sampai level ketika dia bisa hidup. Satu, ya yang paling penting adalah komika ini cukup dikenal. Nggak harus terkenal, tapi dikenal. Dia nggak harus ada di level Raditya Dika untuk bisa hidup dari stand up. Dia nggak harus ada di levelnya Panji Pragiwaksono untuk bisa hidup dari stand up. Dia nggak harus di levelnya Ernest Prakasa untuk hidup dari stand up. Dia hanya cukup untuk bisa dikenal sama orang-orang yang ngerasa bahwa komika ini tuh dia banget. Brandnya harus kuat. Di kantor ini percayanya adalah kalau lu capek jualan, maka lu fokus ke branding. Personal brand yang kuat atau brand yang kuat adalah yang membuat ketika kita ngerilis sesuatu, nggak peduli barangnya apa, dibeli. Saking kuatnya brandnya. Kalau orang udah suka banget sama brandnya Panji ngerilis apapun, dibeli. Panji ngeluarin film, dibeli tiketnya. Panji ngeluarin hoodie, dibeli hoodie-nya. Panji ngeluarin buku, dibeli bukunya. Panji ngeluarin tiket stand up dibeli, Panji ngeluarin digital download dibeli. Tapi kan pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang bisa seperti itu? Kenapa bisa ada seorang komika yang ketika dirilis apapun, orang langsung beli? Jawabannya adalah karena brandnya kuat. Selain gua di sini yang udah mulai kayak gitu tuh Awe. Awe ngerilis kaos, dibeli. Awe ngerilis sebuah podcast berisik live, dibeli. Awe jualan digital download, dibeli. Karena udah punya pengikut yang banyak, karena brandnya kuat. Brand yang kuat itu orang bisa ngelihat, oh iya nih si Awe tuh gue banget gitu. Nah nanti untuk setiap orang yang megang talent, tugasnya dia adalah memastikan talentnya masing-masing seperti itu. Talentnya mungkin nggak mau, talentnya mungkin nggak bisa. Dan memang talentnya nggak harus bisa dan nggak harus mampu. Itulah tugas kita. Tugas kita, kantor ini adalah memastikan talent-talent yang kita pegang bisa untuk punya tahap dalam karir di mana brandnya saking kuatnya, dia rilis apapun orang mau beli. Nah tentu berproses pelan-pelan, tapi salah satu yang mesti dilakukan adalah personal brand dari orang ini mesti kuat. Mesti didiskusikan sebenarnya brandnya Erwin tuh apa sih? Brandnya Rin tuh apa sih? Personal brandnya Awe tuh apa sih? Personal brandnya Jadu tuh apa sih? Atau Boah apa? Atau Bari apa? David apa? Dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk membuat komikanya ketemu dengan orang yang akan biasa bilang, anjing gue nih David banget, anjing gue nih Jadu banget gitu. Jadu banget, Brata banget gitu. Karena zaman sekarang orang udah nggak nonton stand up, orang nonton orang. Zaman sekarang tuh orang nonton Panji, orang nonton Awe, orang nonton David. Pertanyaannya kan, gimana caranya orang bisa nonton David kalau orang nggak kenal David itu siapa? Gimana caranya orang bisa nonton Erwin kalau orang nggak kenal Erwin itu siapa? Jadi personal brand itu kuat. Nah, ada banyak aktivitas personal branding yang bisa dilakukan, tapi intinya adalah personal branding itu kuat karena orang tahu opininya nih manusia. Saking kuatnya opininya, orang bisa bilang, oh gue nggak Panji banget, atau gue Panji banget. Nah udah, yang nggak Panji banget, yaudah nggak usah dipikirin, dan pasti akan ada.
Semakin sering talent-talent gue minta untuk beropini, untuk ngasih lihat warnanya, ngasih lihat kerengnya, ngasih lihat dia bersikapnya seperti apa di sejumlah isu. Semakin sering dia kayak gitu, akan banyak orang-orang yang sebel sama dia. Tapi nggak apa-apa, karena setiap kali ada 100 orang yang nggak suka sama satu komika, ada 100 orang lain yang bilang dia suka sama seorang komika, dan 100 orang itulah yang akan kita tangkap, karena 100 orang itulah yang akan menghidupi si stand up comedian ini dari karya. Nah, jadi kegiatan personal branding itu penting. Setiap bulan, gue akan tanya sama tiap-tiap orang yang megang talent, emang apa yang udah lo lakuin bersama dengan talent lo untuk memastikan orang tuh kenal talent lo tuh siapa, talent lo tuh apa, personal brandnya tuh apa. Apa yang dia lakuin. Nah, itu krusial sekali. Karena ketika orang gabung ke manajemen ini, harapan mereka adalah karena mereka pengen bisa punya kebebasan finansial dan bisa hidup dari karya. Contohnya siapa? Ya Panji. Sayangnya saat ini gue cuma punya cara gue yang coba implementasikan. Cara gue bukan satu-satunya cara. Tapi selama talent-talentnya juga belum tahu caranya seperti apa, baiknya jalan ini dulu aja, karena nggak jalan kemana-mana ya nggak akan gerak juga gitu. Nah, selain itu, yang mesti dilakuin sama seorang stand up comedian yang ada di manajemen kita, itu harus mulai membiasakan dirinya jualan. Semuanya mesti dibiasain, karena kita mesti ngebiasain komediannya untuk jualan sesuatu supaya nggak tiba-tiba gitu. Kalau gue nggak pernah dagang apapun, tiba-tiba tiket gue 1,5 juta, orang juga bingung kan. Nah, jadi setiap bulan juga gue akan tanya sama tiap yang megang talent, dagangan lo apa, dagangan talent lo apa bulan kemarin, penjualannya gimana. Nah, ini kaitannya sekarang ke poin ketiga. Community building. Setiap talent di bawah manajemen Comika ini harus ngelakuin community building. Intinya adalah ngebangun, kalau istilah umumnya, ngebangun fan base. Nah, cuman kalau gue pribadi kan gue nggak suka istilah fans, karena menurut gue fans aneh-aneh kelakuannya. Tapi itu juga mesti dilakuin. Kayak gimana sih community building? Gampang. Community building adalah kegiatan di mana talentnya ngasih sesuatu tanpa berharap apa-apa dari fansnya. Ngasih aja. Supaya kesannya nggak setiap kali talentnya atau komikanya ngomong sama fansnya, urusannya jualan mulu. Si talentnya mesti ngasih sesuatu. Supaya terbangun gitu. Yang gue lakuin dari tahun 2012 adalah balas di 18. Tiap bulan tanggal 18 pasti gue bikin kuis. Ngasih aja gue. Dari gue modalnya. Kadang-kadang setiap balas di 18 bulan Juni, hadiahnya gila-gilaan. Handphone, pergi ke Jepang, pergi ke Maldives, segala macam. Dari gue duitnya semuanya. Dan gak harus hadiah. Yang penting lu ngasih sesuatu. Lu ngasih waktu, lu ngasih akses. David ngasih akses kepada audiensnya untuk dekat sama dia 22 orang di grup WhatsApp. Itu tuh ngasih tuh, itu namanya community building. Si Brata dan Rin ngasih waktunya untuk ngejawab-jawabin pertanyaan audiensnya. Itu community building tuh. Si talent harus mau ngasih sesuatu. Jangan setiap kali dia ngomong sama fansnya, urusannya minta duit mulu. Gue ada kaos, beli dong. Gue ada CD, beli dong. Gue ada show, beli dong. Beli mulu. Nggak akan kebentuk community building-nya. Nggak akan kebentuk community-nya maksud gue. Karena setiap kali komikanya berhubungan dengan fansnya, transaksional mulu. Komunitasnya nggak kebangun kalau kayak gitu. Terus udah gitu, yang terakhir adalah publisitas. Nah, publisitas ini juga menurut gue fasilitas yang harus kantor ini kasih. Gimana caranya orang bisa tahu talent lu? Kalau talent lu nggak pernah keluar. Gimana caranya orang bisa tahu talent lu ada? Kalau talent lu kerja di kontrakan mulu, di kosan mulu. Kita mesti kiderin talent kita. Nah, ini juga yang akan gue tanya soal setiap bulan. Gue akan tanya, bulan kemarin talent lu kirim kemana aja? Lu kelilingin kemana aja? Kalau misalkan gue dengar bulan lalu Erwin cuman ke satu podcast, biasanya gue amuk. Tapi kalau dalam hal ini kan lu kan baru masuk ya. Tapi biasanya gue amuk. Kenapa? Karena gue tahu konten podcast dan konten YouTube ada bukan main jumlahnya.
Dan banyak dia, dan gini deh, nggak usah kayak yang lain-lain. Kita ngomong yang stand up comedian aja, Yono. Yang stand up comedian yang bikin podcast, banyaknya bukan main. Banyak banget. Dari podcast stand up Indo, atau podcastnya Panji, sampai podcastnya Oza Rangkuti, dia juga stand up comedian. Dan selama stand up comedian, bisa kita hubungin untuk kita mampirin. Buat apa kita mampirin? Ya biar talent kita dikenal. Nih, gue coret-coret lagi. Biar orang pada tahu. Gua gambar lagi karena tadi Jadu juga masih salah. Kelihatan gak nih? Nih gua bikin ya. Dari nggak tahu jadi sahabat. Dari nggak tahu, habis itu tahu, dari tahu terus kenal, dari kenal ke temen, dari temen ke temen main, habis temen main jadi sahabat. Ini tugas kita nih. Yono punya teman nggak? Sebutin satu temen lu, Yono. Nyalain mikrofon lu, sebutin satu nama temen lu. Iksan. Lu kenal di mana sama Iksan? Kenal di komunitas. Oke. Tadinya kan lu Iksan nggak tahu lu dong. Tadinya Iksan nggak tahu lu. Terus karena lu mondar-mandir di depan Iksan jadi tahu. Tahu belum kenal ya. Tahu doang, dia cuma ngeliat aja. Dia tadinya nggak tahu ada lu di dunia ini, si Iksan nih, nggak tahu ada lu di dunia ini. Terus lu mondar-mandir di depan dia. Belum kenal, apalagi teman. Mondar-mandir aja. Akhirnya dia tahu lu ada. Tahu kan belum kenal. Ketika dia ngeliat, dia tahu ada manusia namanya Yono Bakri. Abis itu lu kebetulan berkenalan. Halo, saya Yono Bakri. Halo, saya Iksan. Dari nggak tahu, yang akhirnya jadi tahu, akhirnya jadi kenal. Tapi kan nggak semua kenalan adalah teman kan? Kalau ada kecocokan, baru jadi teman. Betul? Oke. Setelah kenal sama Iksan, ternyata Yono dan Iksan ini ada kecocokannya. Ada sesuatu yang sama-sama disukai, ada satu seleranya. Berteman dong? Ya kan? Tapi kan nggak semua teman jadi sahabat. Betul? Biasanya, diajak main dulu. Nggak semua temen juga enak diajak main. Nggak semua temen enak diajak nongkrong bareng. Ketika temennya udah diajak jadi temen main, baru kemudian dia bisa diajak jadi sahabat. Nah, tugas kita tuh kayak gitu. Kenapa publisitas itu penting? Karena talent lu nggak ada yang tahu. Kayak si Iksan. Si Iksan nggak tahu tadinya ada manusia bernama Yono. Nah, kita dorong ini keluar. Kita dorong ini ke permukaan. Suruh main film. Suruh jadi bintang tamu radio, suruh jadi bintang tamu podcast, suruh nongol di YouTube, munculin aja. Kalau akhirnya orang pada nggak tahu talent kita, karena talent kita nggak pernah nongol, kerjain nongkrong di kosan doang, ya gimana caranya orang mau beli tiket gitu? Ya kan? Nah makanya ini tuh salah satu yang paling sering gua gas. Gua denger 3 doang sebulan aja ngilu gua. Di saat gua tahu sebenarnya talent ada atau podcast dan YouTube ada banyak banget gitu. Ketika orang nggak tahu, jadi kenal, jadi teman main, jadi sahabat. Ini adalah proses yang selalu kita lakuin setiap bulan. Manji, rapid question. Ya, rapid question. Mana lebih enak, Instagram atau Twitter? Pakainya. Twitter. Karena? Cuma nulis aja. Instagram tuh mesti milih foto, mesti milih caption, kata-kata. Oke. Audiens yang lebih gila, Instagram atau Twitter? Twitter. Twitter juga. Iya, Twitter juga. Karena cepat sih mereka bereaksinya gitu, lebih gila, dan sebuah opini itu lebih cepat viral di Twitter ketimbang di Instagram. Rokok ilegal apa ganja legal? Ganja legal. Karena Nggak peduli sama rokok gue cuma peduli sama ganja. Ngerokok juga enggak. Terserah dia mau legal apa nggak legal. berikutnya, pandemic atau World War III? Pandemi atau World War III? Buset deh. Pandemi dah. Ngeri bener World War III. Sama-sama nggak bisa keluar gitu.
Yang satu mah perang, Bor. Ngeri bener itu, tembak-tembakan, mati juga sih. Nah itu dia, resikonya sama-sama mati. Lebih tragis lah World War III lah. Perbandingan. Gila lu. Balut. Rame nih pasti. Terus apa lagi? Lagu dekade atau sentimental? Sentimental. Karena lebih sentimental sifatnya. Kayaknya sentimental tuh lagu mellow paling kerennya gue deh. Bikin klipnya juga di Sydney. Terus menurut gue secara lirik lebih manis daripada dekade menurut gue. Dan gue lebih seneng flow gue di sentimental daripada di dekade. Ada ini khusus gitu? Karena bahasa Inggris lebih mudah aja untuk dibikin flow enak gitu menurut gue. Dan dekade tuh ada 3 verse kalau gue nggak salah. Gue nggak nyaman di flow gue di verse 3 kalau gue nggak salah, gue lupa. Verse 3? Ya di verse 3. Pokoknya kan ada 3 verse aja gue ingat. Itu yang dekade maksudnya? Dari dekade ya. Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Diri sendiri? Karena gue bikin analogi yang kalau misalnya lo lagi naik pesawat terus ada si masker oksigennya jatuh, lo harus pakai dulu baru kasihin orang lain gitu. Jadi lo harus tetap pikirin diri sendiri lo dulu sebelum lo mau membantu orang lain gitu. Tapi balik ke pertanyaan yang tadi gue bilang, itu gimana? Kenapa kesannya Mas Panji selalu memposisikan diri Mas Panji gitu di Comika untuk orang lain? Kenapa bukan ke Mas Panji sendiri secara spesifik? Sebenarnya sih masih ke gue juga, karena menurut gue salah satu sumber kebahagiaan gue adalah kebalik. Salah satu kesedihan terbesar gue adalah ketika ada orang putus asa sama cita-citanya. Itu sedihnya personal. Karena gue pernah cerita, gue gagal bantu bokap gue jadi penulis. Karena gue nggak berhasil bikin bokap gue jadi penulis, akhirnya gue memutuskan untuk sampai kapanpun orang yang pengen hidup dari cita-citanya, gue pengen bantu gitu. Makanya ada buku Indiepreneur. Dan makanya stand up comedian akan sangat happy kalau dia bisa hidup dari karya. Makanya orang yang mikir gue selfless, sebenarnya nggak selfless amat gitu. Kebetulan aja kebahagiaan gue itu datang dari keberhasilan gue memastikan ada orang hidup dari karya. Itu tuh sedihnya akut loh. Kalau misalkan gue ngelihat ada orang yang udahlah nggak ada duitnya di sini nih, udah deh gitu. Dan bukannya salah ya kan. Jadi gue nggak pengen bilang bahwa, karena kan media kan suka gitu ya, tidak laku lagi jadi artis, sekarang dia jualan properti gitu. Nggak ada yang salah gitu. Kalau emang dia memilihnya untuk jualan properti, emang dia ngerasa bahagia di situ. Tidak jadi artis, sekarang dia jualan salmon gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau emang itu dibikin happy. Yang buat gue ngerasa sedih adalah ketika dia bilang, udahlah nggak ada duitnya nih, gue nyerah sama mimpi gue dan cita-cita gue gitu. Ada gue realistis aja dan coba untuk cari duit dari bidang lain. Itu yang bikin gue sedih, karena personal sekali, bukan cuma bokap gue. Kan gue bilang gue tinggal sama om yang tiap hari kerjanya nyesel, kan trauma tuh. Jadi gue bisa ngebayangin orang-orang ini yang dia pikir dia bisa bunuh mimpinya, belakangan dia akan sadar mimpinya nggak mati, ternyata bangkit lagi dari kubur. Nah itu yang kesedihan itu. Gue nggak pengen ada orang lain gitu yang nggak punya kehidupan, nggak punya karir, nggak punya teman, nggak punya apa-apa, hidup sendirian. Nggak pengen gue kayak gitu. Apalagi dari industri gue, dari stand up comedy, apalagi dari anak-anak kantor gue. Makanya gue keras banget tim manajemen. Mereka tuh mempercayakan kantor ini, orang-orang ini. Mereka tuh mempercayakan kantor ini untuk nyelamatin hidup mereka. Lalu kalau kantor ini nggak berhasil, ngamuk gue, karena gue tahu apa yang dibutuhkan untuk bisa jadi kayak gue. Gue titipin itu lewat tim gue. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya adalah etos kerja, disuruh nyari 3 deh content creator untuk dihadirin sama talentnya, terus nggak dapat sama sekali.
Jadi kesel gitu. Cuman kan mereka nggak punya traumanya gue. Yang punya cuman gue gitu. Bokapnya mereka kan nggak meninggal dalam kondisi pengen punya titel penulis dan nggak kejadian. Kan mereka kan. Tapi kenapa itu Mas Panji naruh beban itu ke Mas Panji? Maksudnya? Karena jadi traumatis. Karena gue nggak pengen. Itu beneran loh. Bukunya bokap tuh gue taruh di makam. Alexi Timmy gue taruh di makam. Karena gue nggak berhasil lakukan itu waktu bokap masih hidup. Di satu sisi bokap gue emang sangat idealis gitu. Kita tahu awal-awalnya orang berkarya tuh. Harus kayak gini, nggak bisa kayak gini. Pokoknya harus sempurna gitu. Padahal kan berkarya kan bertumbuh. Mulai dulu aja terus bikin yang lebih baik. Itu bokap gue nggak mau diganti. Nah, harus kayak gini. Nggak mau terima masukan dari editor. Satu sisi itu. Di sisi lain emang gue juga malas-malasan juga. Jadi mau udah satu itu, terus trauma ngeliat si om gue. Jadinya pertama-tama tuh rasanya adalah sedih ketika ngebaca tweet. Gue udah lihat apa yang industri gue ini bisa berikan, ternyata nggak bisa menghidupi gue menyerah gitu. Udah lihat gue. Dan sedih gue ngeliat kayak gitu. Itu yang pertama kali gue, ya Allah sedih banget. Terus gue bikin buku Indiepreneur. Gue berbagi caranya gimana supaya bisa hidup dari karya. Tapi ternyata ada kesedihan juga tentang teman-teman gue udah gue bikinin bukunya pada nggak baca. Udahlah, bikin kantornya aja. Gue bikin kantornya untuk memastikan orang-orang bisa hidup dari stand up gitu. Nggak tahu deh kalau industri lain, tapi setidaknya komedian. Jangan sampai kalau dia mau berhenti, nggak apa-apa. Kalau emang dia pikir emang gue nemu cinta yang lain gitu, nggak apa-apa juga. Kayak kalau misalkan ternyata Babe bilang gue bahagia banget jadi content creator, nggak apa-apa. Nggak gue paksa gitu. Kalau misalnya ternyata Kemal Palevi bilang anjing gue bahagia jadi, atau Ernest gue bahagia jadi sutradara dan nulis, dan dia nggak pengen balik lagi stand up, nggak apa-apa. Ini tuh gue ngomongin yang sebenarnya pengen tetap di sini, tapi menyerah. Nah itu yang gue nggak pengen lihat lagi. Dan sebisa mungkin nggak dari stand up comedy. Kenapa gue yang putuskan untuk kerjain? Habis kalau gue nengok kanan kiri siapa lagi? Gue, Radit, Ernest probably on top of everybody else in terms of stand up comedy. But everybody's looking at me now. Karena gue masih konsisten stand up. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab gue. Gitu. Barusan melakukan sebuah kegiatan yang walaupun udah lu ambil gambarnya, sayangnya kita tidak dapat izin untuk menayangkannya untuk para penonton 0044 Weekly Vlog. Jadi ya nanti aja, stock shotnya muncul ketika udah dapat konfirmasi. Nah, sekarang kita menuju kantor karena gue mau promo Komodo Menoi di podcastnya Dono dan Tian, podcast Mendoan. Habis itu meeting Comika Event, habis itu meeting sama CGV, habis itu pulang untuk jemput anak-anak dan istri, kemudian staycation di sebuah tempat misterius yang kalian juga nggak boleh tahu. Gue kemarin bikin ask question gitu Saya lihat. Lumayan nih, ada 25 orang bertanya. Mau dipilih apa semuanya gue tanyain? Tanyain aja semuanya. Ini terserah mau jawab cepat, mau diceritain juga nggak apa-apa. Kita mulai dari yang paling duluan. Apa yang akan Mas Panji lakukan di tahun 2022 dan 2024 yang dibilang di YouTube Soleh Solihun? Di Soleh Solihun gue ngomong apa ya? Kayaknya rencana 2022 Mas Panji sih. Gue nggak yakin. Oh, ini udah lama. Iya. Video Soleh Solihun udah lama. Iya.
Ya intinya sih tahun depan 2022 dan seterusnya sih gue mau mencoba hal baru lagi intinya. Kan seperti yang penikmat karya gue tahu, gue tuh selalu menyulitkan diri sendiri. Jadi ya gitulah gitu. Jadi pelawak tuh nggak boleh enak tau hidupnya, ntar nggak lucu. Bener gue, pelawak tuh kalau terlalu kaya hidupnya nggak ada keresahan. Siapa tahu resah dengan kekayaan. Ya Allah, resah dengan kekayaan. Ya itu jadinya Kevin Hart. Kevin Hart yang paling terakhir tuh, yang bukan yang di rumah ya, bukan yang pandemi, yang gue lupa judulnya apa, nggak tahu What Now atau kayaknya What Now deh. Yang belakangnya ada kayak layar gitu terus berubah-berubah. Kan dia ngomongin soal punya rumah mewah di pinggir kota gitu-gitu. Jadi orang nggak relate apa sih? Lu komplain tapi rumah lu gede gitu, apa sih gitu. Bandingin sama Laugh at My Pain, spesialnya dia yang menurut gue paling lucu. Dia ngomongin soal kalau lu naruh kartu kredit terus lu deg-degan, aduh ntar decline lagi, malu gitu. Itu kan kita masih ngalamin gitu. Nah makanya jangan terlalu nikmat hidup pelawak tuh, dia bikin susah. Pertanyaan yang kedua, kapan Mas Panji memutuskan waktu untuk berhenti? Berhenti ngapain? Dia nggak ngejelasin, tapi kayaknya mungkin konteksnya dalam berkarya. Berhenti. Masalahnya semua yang gue lakuin gue nggak berhenti, belum berhenti. Nge-rap aja dibilang masih nge-rap atau enggak, gue bilang masih. Nulis buku juga masih, walaupun secara teknis bukan gue yang nulis. Jadi ya gue bingung juga jawabnya, karena untuk saat ini gue belum berhenti ngelakuin apapun. Mungkin udah ada proyeksi gitu. Apa nih ya, gue mau pensiun gitu. Mungkin maksudnya gitu. Ya gimana, gue seneng ngelakuin apa yang gue lakuin. Kalau gue nggak bisa ngelakuin alias pensiun, malah ntar gak seneng, nggak bahagia. Ada loh orang-orang yang nggak kepikiran pensiun karena aduh ngapain gue, nggak ngapa-ngapain tuh kayak menakutkan gitu. Nggak ngapa-ngapain, pensiun aja. Ngapain pensiun? Ya nggak ngapa-ngapain, aneh banget dah. Pertanyaan ketiga, ini konteksnya bekerja. Gimana caranya bekerja dengan orang yang tidak kita sukai? Ya fokusnya pada Pekerjaan. Yang mesti dikerjakan aja, tujuan bersamanya aja, fokusnya ke situ gitu. Kalau fokusnya di situ juga harusnya sih, dan dengan asumsi dua-duanya profesional ya, harusnya sih baik-baik aja. Dan semua orang juga, apakah iya lu akan selalu bekerja dengan orang yang sepikiran sama lu, seide, satu selera? Kan nggak realistis gitu. Dalam hidup memang kita akan selalu kerja bareng dalam perbedaan, termasuk perbedaan bahwa gue sebenarnya nggak suka sama dia dan dia nggak suka sama gue, kayak gitu-gitu. Tapi gue pribadi sih untungnya gue juga nggak, kan gue udah nggak pernah benci orang lagi gitu. Jadi sama siapa juga gue hayu, nggak ada nggak sukanya gitu. Mungkin pernah dong Mas Kerja sama orang yang gue nggak sukai, mungkin pernah, tapi nggak kepikiran saat ini. Gue lagi mencoba untuk mengingat sampai masa-masa kuliah, belum ketemu nih. Tapi bukan idealnya ya, wajarnya sih harusnya ada, cuman nggak kepikiran aja sama gue saat ini. Pertanyaan keempat, banyak nih, 25 pertanyaan nih. Bagaimana cara mengatasi quarter life crisis di usia 20 tahun? Karena gue lagi ada di fase ini. Nah apa tuh quarter life crisis itu apa? Quarter life crisis mungkin pertanyaan-pertanyaan. Gue tuh sering ditanya soal itu, Mas Panji waktu quarter life crisis gimana? Tapi gue bingung, yang mana ya bagian dari hidup gue yang quarter life crisis ya? Ya itu bagian ketika Mas Panji mempertanyakan hidup. Lah, tiap tahun juga gue mempertanyakan arah hidup gue. Masa gue tiap quarter krisis gue 25, 50 gitu-gitu, nggak tahu deh gue. Gue sih sebenarnya bingung, tapi seandainya gue dibantu dengan definisi quarter life crisis, mungkin gue bisa jawab. Apa tuh mungkin definisi? kalau di usia 20 tahunan lebih ke pertanyaan tentang kemana gue harusnya melangkah, kayak gitu-gitu sih. Mungkin lebih ke, atau pertanyaan tentang kuliah, pekerjaan, karir. Terus yang jadi kendala apa? Biasanya umur-umuran 20 tahunan, umur-umuran gue deh, umur-umuran 20 sampai 25 itu lebih ke bingung karena tidak ada yang ngasih tahu kan. Ya kan, karena semuanya udah kita mulai jalani sendiri, tapi ternyata banyak hal yang
tidak sesuai sama apa yang orang-orang ceritain gitu. Kadang nggak sesuai, kadang kaget gitu. Kebanyakan sih kaget sehingga kita bingung nih, seharusnya gue ngapain ya? Harusnya gue ngapain ya? Ditambah dengan orang-orang seumuran yang mungkin lebih sukses atau lebih kaya, lebih bagus takdirnya, terus jadi seakan-akan lebih khawatir gitu. Nggak tahu ya, gue juga ngalamin sih. Kalau itu definisinya, gue ngalamin bingung gitu kan ya, sama apa yang mau dilakukan dalam hidup, ngalamin juga. Cuman gue rasa nih kebanyakan masalah orang-orang tuh adalah lebih kepada nggak siap ngambil keputusannya dan nggak siap sama konsekuensinya. Padahal kan asetnya manusia itu adalah beradaptasi. Lu bikin keputusan, lu nggak suka, ya udah adaptasi. Pertanyaannya adalah seberapa besar adaptasinya, tapi adaptasi terus aja. Adaptasi. Iya. Tapi sebenarnya intinya adalah ambil keputusannya aja. Nggak ada yang tahu jawabannya apa. Nggak ada yang tahu gitu. Gue mesti ngapain? Nggak ada yang tahu. Keputusan yang lo ambil bisa aja salah, ya bisa. Tapi bukan itu poinnya kan. Poinnya kan bukan selalu ngambil keputusan terbaik. Kan kita tahu akan ada aja keputusan yang nggak baik. Tapi habis itu lo beradaptasi. Beradaptasi aja terus. Berubah aja terus. Nggak apa-apa. Jawaban paling pas. Dan nggak pernah kan kita pernah bahas. Nggak pernah nemu jawaban paling pas. Nyari terus, gali terus. Ya. Ini kali kemana? Makasih Pak. Sangat chill. Nih Pak. Ini tetap balik ke pernyataan passion mungkin, atau keputusan atau keinginan kita. Ya, orang mikir gue harus bikin keputusan umur 20-an dan itu adalah keputusan yang akan gue pegang sampai gue tua. Nggak kayak gitu hidup. Ini umur 20-an masih mabok-mabokan dia. Terjawab lah. Harusnya terjawab. Terus ini gue nggak tahu bahkan yang disebut siapa. Bagaimana hubungannya Bang Panji dengan Danet Gustama? Oh, baik-baik aja itu gimmick biar lucu. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya Lanjut. Bang Panji, apa tanggapan ABG, abang maksudnya, tentang anak SMA yang mengidolakan abang? Terima kasih. Apa pendapat gue soal Anak SMA yang mengidolakan Bang Panji. bagus daripada mengidolakan Aldi Taher? Iya, bagus dong. Apa Aldi Taher mah baik. Baik ya. Aldi Taher mah baik sama gue. Kayak apa? Pertanyaan berikutnya, apakah influencer perlu dibikin sekolahnya? Ini berkaitan, ini teman gue sebenarnya, dia punya rencana untuk bikin dalam tanda kutip sekolah influencer untuk mengedukasi para influencer baru untuk hal-hal paperwork kayak cara bikin invoice, cara negosiasi harga dan lain-lain, karena banyak keresahan dari agensi dan brand biasanya ngelihat influencer nih followers doang banyak tapi nggak ngerti bikin invoice kayak gitu. Habis ekspektasi mereka apa? Orang-orang ini kan gini, kalau secara spesifik bikin sekolah influencer sih boleh-boleh aja. Gue aja pernah ngajar waktu itu untuk sebuah perusahaan gimana sih caranya jadi influencer yang baik di sebuah kampus gitu. Kayak seminar gitu. Cuman influence, pengaruh, itu tuh bukan sesuatu yang bisa dia ajarkan. Karena influence itu adalah persepsi orang kepada seseorang. Bukan gue mau bikin diri gue biar semua terinfluence sama gue. Padahal enggak. Influence itu diberikan sama orang-orang bilang gue terinfluence sama dia. Jadi agak kayak tersinggung. Tersinggung itu nggak diberikan, tapi diterima, dia yang bereaksi gitu. Gue bisa ngomong hal yang sama 5 orang, reaksi bisa beda-beda gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks influence sih bisa aja ada sekolahnya, tapi bukan sesuatu yang habis belajar jadi influencer terus semua orang terinfluence sama gue, nggak kayak gitu konteksnya. Di sisi lain kalau emang mau yang diajarin adalah, thank you Gus, yang mau diajarin adalah soal paperwork, mungkin kelasnya bukan kelas influencer saja,
lebih umum lagi. Dan untuk agency, kalau ya lu followers banyak doang tapi nggak taat paperworks, makanya kerja sama saya, agency. Iya dong. Ya nggak Betul. Bon. Kok gue ngomong bonar, bor mulu dah. Banyak bang anak-anak itu. Iya. Oke, terus? Pertanyaan berikutnya nih. Ya. Pendapat Mas Panji soal pernikahan. Gue nggak tahu nih tulisannya gini loh. Tapi pendapat secara umum kali ya. Pernikahan itu terjadi bukan karena saling cinta, tapi karena udah saling dewasa justru dan saling berkomitmen bahwa gue pengennya sama lu nih, karena lu juga pengennya sama gue untuk berkeluarga gitu. Karena kalau alasannya orang menikah itu karena cinta, gue juga merasa cinta waktu gue SMA. Tapi kan kita tahu hubungannya akhirnya buntutnya nggak ke situ juga gitu. Kalau lu mau menikahi seseorang itu adalah karena setelah lu pikir-pikir, lu rasa-rasa, lu bilang, gue kayaknya nggak pengen sendirian seumur hidup. Kayaknya gue akan senang kalau gue punya keluarga. Dan gue sepakat, gue maunya sama dia nih kalau ngebangun keluarga. Karena gue suka orangnya, gue betah sama dia, gue senang value-nya dia, gue senang rasanya menjadi gue ketika bersama dia. Nah kalau memang itu adalah poin-poin pertimbangannya, ya boleh dia menikah. Tapi kalau misalnya ditanya, kenapa lo mau menikahi dia? Karena saya cinta dia om. Waduh. Om lagi. Lagi nanya sama orang tuanya. Ya kan? Kenapa kamu mau menikahi anak saya? Karena saya cinta dia om. Kata omnya. Lu mah. Ramadan juga cinta sama Ramona. Iya gitu. Seandainya Mas Panji tidak berkarir di dunia industri kreatif atau dalam hal ini entertainment, kira-kira jadi apa sekarang Mas Panji? Wow, banyak. Yang paling mendasar sih kemungkinan besar sih desainer. Kemungkinan besar kan kuliah gue desain. Kalau nggak desain produk, desain grafis, yang sekitar segitulah. Kalau nggak dunia hiburan. Gue mau jawab menjadi pengacara, tapi sejujurnya kuliah gue nggak ke situ. Jauh gue untuk tiba-tiba ngayal-ngayal jadi pengacara. Jadi kemungkinan gue ada di dunia desain, atau yang juga lebih besar kemungkinannya gue mungkin ngajar. Mungkin gue guru. Mungkin di kampus, mungkin di sekolah, nggak tahu, tapi kemungkinan sih ngajar. Lanjut. Bang Panji, untuk menjadi seorang pemimpin, apakah harus dimulai sebagai pemimpi? Untuk jadi pemimpin, apakah harus dimulai sebagai pemimpi? Gue juga nggak ngerti nih maksudnya. Gini, mungkin maksudnya Diksi. orang kalau memimpin itu harus punya vision kan. Mungkin dia pikirnya kayak gitu. Tapi sejujurnya kan sangat tergantung sama jabatan apa yang diberikan kepada lo. Karena jadi lead di marketing juga pemimpin, tapi dia nggak bisa punya visi sendiri karena dia punya atasannya dia yang ngarahin seperti apa. Tapi idealnya memang seorang pemimpin itu setidaknya punya bayangan apa yang harus dilakukan dalam rangka memimpin. Dia nggak bisa clueless gitu. Gue suka itu menjadi sutradara ya, itu adalah pengalaman kepemimpinan yang bagus banget. Dan seperti yang selalu gue bilang berulang-ulang, menjadi sutradara tuh bukan berarti lo harus tahu teknis, tapi lo harus tahu gimana caranya ngomong sama orang-orang ini, apa yang mau lakuin supaya mereka mau bekerja bareng-bareng gitu. Harus ada bayangan gitu. Nah itu yang dibutuhkan. Mungkin bukan mimpi secara harafiah, tapi ya harus tahu apa yang mau dilakuin gitu aja sih. Lanjut. Mas Panji kenal persisten dari ayah Mas Panji waktu masuk ke Gonzaga. Cerita Mas Panji yang mana yang paling persisten? Gua pribadi. Cerita yang mana yang paling persisten? Yang paling persisten, Komodo Menoi gua rasa. Kalau orang lain, mungkin ketika pandemi, udah nggak usah. Berhentiin aja deh. Nggak usah lanjut. Tapi itu jalan dari tahun 2019 rencananya, terus 2020 mau April nggak bisa, mau Juli nggak bisa, mau Oktober nggak bisa,
mau awal tahun depan nggak bisa, akhirnya dimulai di bulan Agustus, ada kemungkinan juga nggak terjadi, tapi apapun yang terjadi nggak berhenti itu, cuman berantakan aja dan bisa dirapihkan. Karena untuk penonton weekly vlog gue mah gue kasih tahu aja ya, sebenarnya ada beberapa kota yang kembali merah zonanya. Jadi kalau zonanya merah nggak mungkin gue show di sana. Jadi kemungkinan diundur. Nah kalau emang diundur ya mau gimana lagi? Orang lain pasti bingung. Gila kali ini Panji nih. Kayak tadi pagi gue habis promo di Gen FM kan. Terus gue ngomong, gue ditanya gimana soal tour tahun ini. Terus disela bentar sama si Kemal. Ini Ji, lu ingat nggak kita udah ngomongin tour ini awal tahun kemarin. Ketika lagi pandemi. Gue bilang iya, ini masih mau jalan? Iya, masih mau gue jalanin. Karena gue jalanin terus aja. Nanti ketika ini semua selesai, makanya gue pernah nge-tweet kalau gue nggak salah. Sampai ketika ini semua selesai, ketika tour ini selesai. Kalau orang nggak ngerasa gue lucu, gue sih maklum karena selera. Tapi kalau orang nggak setidaknya ya, mengagumi apa yang gue usahakan untuk lakukan, itu orang nggak objektif sih. Gila tau yang lagi kita melakuin. Ini tuh susah, ini tour paling susah. Makanya ketika tour ini selesai, gue minta Bonar beliin mahkota di mana nih? Gue mau pakai mahkota. Bisa. Saya menobatkan saya sendiri sebagai raja stand up comedy Indonesia. Ya. Gimana caranya ngerapihin rencana yang berantakan? Karena biasanya sering panik pas kejadian. Ya, ini penting sekali yang mau gue sampaikan. Ini adalah prinsip, gue lupa. Gue beneran lupa gue dapetnya dari mana. Beneran deh, gue lupa. Tapi yang gue tahu ini adalah prinsip yang diterima oleh seseorang dari kulturnya Indian, Native American di Amerika Serikat. Nama prinsipnya adalah save the cow. Selamatkan sapinya. Jadi, kalau lo lagi jalan, terus ngeliat ada sapi, sapinya terjebak lumpur hisap. Nah, yang sering terjadi adalah orang pada nanya, sapi siapa nih, woi? Ini sapi siapa nih? Kenapa nih bisa kayak gini? Salah siapa nih? Tanggung jawab dong. Bukan gua, bukan salah gue. Ini kenapa nih? Terlalu sibuk ngomongin nih salah siapa, sapi siapa dan segala macamnya, sapinya keburu mati. Nah, prinsip save the cow adalah kalau lu lagi jalan terus ngeliat sapi terjebak dalam lumpur hisap, selamatin dulu sapinya, baru pikirin kenapa itu bisa terjadi dan mikirin gimana caranya supaya itu nggak terjadi lagi, baru lanjutin hidup lu. Nah, ketika rencana lu berantakan, yang saat itu mesti dilakuin, selamatin dulu keadaannya. Apa sih yang paling mendesak dalam konteks bisnis? Cash flow aja dulu. Lu pikirin gimana caranya cash flow-nya berangkat. Cash flow-nya aman. Lu pikirin, ada yang masih punya piutang nggak sama lu? Ada yang masih bisa lu lepas nggak? Ada yang nggak perlu lu lakuin nggak? Ada sesuatu yang secara kontrak masih ada force majeure-nya, masih kita bisa batalkan. Selamatin dulu aja, yang penting cash flow selamatin. Udah, pikirin kenapa kemarin kita nggak bisa selamat. Perasaan bisnis lain masih ada yang selamat. Lalu apa lagi yang kita mesti lakuin supaya kita bisa selamat ke depan, baru jalan. Nah, tadi kan lu sempat ngomong, karena biasanya ketika itu terjadi suka panik. Nah, itu dia justru. Jangan, apa nih? Jangan gitu. Selamatin dulu keadaannya. Save the cow. Ini adalah prinsip yang sering gue pakai ketika gue dari awal karir nge-rap gue sama band gue. Ketika lu lagi manggung, kadang-kadang suka ada yang salah masuk gitu, tiba-tiba lu masuk ke verse 2 atau ada yang segala macam. Gue bilang, pokoknya selamatin dulu aja. Nggak tahu deh itu barusan salah siapa. Nggak tahu tuh siapa yang suaranya miring dan segala macam. Selamatin dulu aja. Mic-nya mati, kalau lu bisa tutupin. Gue pernah ngeliat Brian McKnight manggung pertama kali di Indonesia. Waktu dia lagi nyanyi di tengah-tengah, mic-nya mati. Brian McKnight itu kelihatan bete banget dia ngeliatin ke samping. Mati lagi. Basisnya nggak ada yang nyuruh, maju ke depan, main solo. Wah, gitu. Lempar ke drummer, lempar ke sintenya. By the time kita selesai terhibur, mic-nya udah nyala lagi, lanjut nyanyi, kayak nggak ada apa-apa. Tapi karena gue orang panggung, kita bisa ngeliat tuh. Kan kita cuma butuh tiba-tiba harusnya dia nyanyi lagi nih, kenapa dia nengok ke kiri gitu-gitu. Save the cow. Selamatin dulu sapinya. Nice, pertanyaannya bagus dari Fikri Yusril Rizal yang pernah magang promo Oh, Fikri. Ya.
Fikri sebenarnya salah satu di antara semua anak magang saat itu, Fikri itu salah satu yang paling sering nanya, "Bang, ada kerjaan atau enggak?" Ya, masalahnya dia jauh banget sih, dia tinggal di mana sih? Jawa Tengah atau di mana? Banyuwangi kan, jauh banget posisinya. Bagus padahal kerjanya Fikri itu. Yang berikutnya juga pertanyaan dari yang pernah magang promo juga. Arkan Perdana. Oh iya, gue tahu, gue ingat. Kapan kita tahu kita harus stop ngelakuin sesuatu dan sadar emang bukan di situ jalannya? Mirip kayak pertanyaan tadi. Kapan mesti stop? Yang gue bilang gue nggak tahu, gue nggak punya. Kalau yang tadi tuh lebih ke personal Mas Panji kayaknya. Kapan Mas Panji untuk ngelakuin, mutusin untuk berhenti? Berhenti dalam? Kalau dia? Kalau ini lebih ke kapan kita tahu kita harus stop dan sadar emang bukan di situ jalannya. Mungkin lebih ke awareness terhadap dirinya sih. Wow, susah bener nih, karena gue orangnya ngotot sih. Susah nih gue. Aduh, mana jawabannya? Gue juga nggak tahu deh. Nah, soal stop gue nggak tahu jawabannya. Gue pikirin dulu ya. Itu salah satu hal yang gue nggak tahu jawabannya. Tapi ini tamu saya nih, tamu Agung. Apa kabar? Oke, bentar. Mic gue pasang dulu. Ya, sama nanti ininya gue pakai clip on biar nggak ngeganggu. Ini berarti di pause dulu. Boleh? Kasih tahu mau apa? Oh ya, gue mau numpang promo di podcast orang paling terkenal, orang Jawa Timur paling terkenal, seantero dunia podcast Indonesia. Mau numpang promo, lagi dibantuin sama kawan. Jadi jangan nyusahin mereka lagi udah ngasih waktu. Oke. Ya apa? Pertanyaan berikutnya. Masih banyak. Banyak. Masih berapa lagi? Baru? Lumayan, kerjaan aja dulu sebelum break. Mas Panji pernah bilang jangan pernah bunuh mimpi. Nah, dan saat ini Mas Panji sedang membantu orang lain menuju mimpinya. Kok bisa? Kok bisa apa? Ya kok bisa di saat lagi menjalani mimpi sendiri membantu orang mimpinya? Karena salah satu mimpi gue adalah stand up comedy selalu ada di Indonesia. Itu mimpi gue. Kenapa gue pengen stand up comedy selalu ada di Indonesia? Karena mimpi gue salah satunya adalah pengen terus stand up comedy sampai gue akhir hayat. Nggak mungkin dong gue bisa stand up comedy di Indonesia kalau stand up comedy tinggal gue. Nggak mungkin. Jadi gue pengen stand up comedy selalu ada di Indonesia dan salah satu caranya untuk membuat itu terjadi adalah gue harus memastikan stand up comedian bisa terus jadi stand up comedian, bisa terus menghidupi mimpi mereka. Gitu. Jadi sebenarnya ini untuk gue sendiri juga. Tapi ada dampaknya sama orang lain. Entah kenapa selalu terpikir Bang Panji bakalan berkarir stand up di Amerika. Amin. Semua juga pengen. Siapapun yang pernah ngangkat mikrofon pasti pengennya bercita-cita untuk bisa berkarir di luar negeri. Cuman kan ya pertimbangannya sekarang cita-citanya layak dikejar atau enggak aja. Gitu. Gimana caranya biar tetap konsisten? Gimana caranya supaya tetap konsisten? Malah membingungkan ya, kalau lu udah tahu lu mau kemana untuk nggak konsisten tuh membingungkan sebenarnya menurut gue. Kayaknya orang yang nggak konsisten tuh karena belum tahu tujuannya aja. Kalau lu tahu lu mau jalan ke parkiran, kan lu harus cukup konsisten dalam langkah untuk nyampe. Karena lu tahu yang mau lu tuju gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak tahu tujuan lu apa, mudah sekali untuk lu berhenti. Dan lu berpikir, udah gue belok ke sini aja gitu. Jadi mungkin untuk membantu orang bisa konsisten adalah lo harus set goal dulu, mau kemana lo sebenarnya untuk memudahkan gitu. Pertanyaan berikutnya, legacy apa ingin Bang Panji berikan ke masyarakat? Tadi belum terjawab. Legacy apa? Ya. Legacy bukan, kalau gue bilang gue ingin memastikan ketika gue udah nggak ada di Indonesia, stand up comedy itu udah cukup kuat untuk ada untuk selamanya. Legacy bukan? Ya udah, gue anggap itu legacy karena itu keinginan gue. Tapi gue yakin itu juga bukan hanya legacy gue, tapi gue pengen berkontribusi aja
dalam itu. Dan seperti yang gue selalu bilang, kan ada ya perusahaan-perusahaan lain yang ngelakuin hal yang sama, tapi kan itu kan di luar kuasa gue. Dan gue nggak terlibat di situ gitu. Itu sih. Berikutnya, pernah nggak Bang Panji ngerasa kecewa banget sama seseorang? Sama seseorang? Oh, gue sendiri masuk seseorang nggak? Masuk nggak? Masuk. Iya, gue kayaknya nggak pernah kecewa banget sama orang deh. Kecewa banget ke seseorang. Bahkan bokap nyokap gue yang cerai gitu. Atau bokap gue yang hidupnya berantakan, ya maksudnya ekonominya berantakan, bisnisnya berantakan, nggak kecewa gue. Maksudnya gue nggak yang, gimana sih bokap, nggak kayak gitu. Kalau ada sih gue kecewa dari gue sendiri aja. Karena Tidak mendengar pendapat orang, sehingga rugi event gitu atau project, terlalu ngotot, tidak cukup baik jadi seorang ayah. Tadi kan Dipo lagi live class, kan mikrofonnya kan kedengeran sama gue. Gurunya bilang, ini yang belum nyerahin tugas ada Dipo dan satu anak lagi. Dipo langsung dipelanin sama dia. Ayah udah denger, ayah gue toel pahanya pakai kaki gue, ayah udah denger. Kata dia, ayah kapan mau diserahin gitu. Sudah selesai kelasnya, gue nanya kapan itu mau diserahin. Aku masih ada 2 soal lagi yang mesti aku jawab, ayah bisa bantu nggak? Terus gue lihat, jadi soal sainsnya adalah kalau ada gas sebanyak 2 juta, waduh ini gue bilang, aduh gimana ini, gue nggak bisa bantu ini. Gue merasa kecewa sendiri. Kebayang nggak? Anak lu umur SMP kelas 2, datang ke bokapnya untuk bantu dia menyelesaikan tugas, bokapnya nggak tahu apa-apa. Gue ngeliat nggak bisa gue jawab sama sekali, gue nggak ngerti soalnya. Gue dari ngeliat angkanya aja udah gentar kan, angkanya banyak banget nih, koma-koma digitnya nih. Gue ngeliat soalnya, lebih nggak ngerti lagi. Gue sampai ngomong, Po, ayah minta maaf banget. Nggak ngerti nih, Po. Kayaknya kita ke mama aja deh gitu. Tapi itu kan sebuah kekecewaan juga dari sisi gue. Ayah macam apa ditanyain sama anaknya, bantuan nggak bisa jawab gitu. Jadi ya, kalau gue sih kecewa ke diri gue sendiri banyak. Tapi kalau ke orang lain, seingat gue nggak pernah. I don't really remember. Nggak pernah gue. Gue pernah kecewa sama Ben gara-gara dia jepit jempol gue di mobil. Waktu dia masih SD, gue juga SD. Dia pernah jepit jari gue di mobil lagi ngumpet-ngumpetan. Emang gue juga tolol kan, tangan gue ditutup. Kata gue. Tai banget nih Ben. Nggak jelas banget. Si bocah-bocah. Kita itu dong. Keanu Gurion. Gue ngerti. Chunk itu apa sih, Mas? Bongkahan. Oke. Mas Panji. Istilah stand up juga. Oke, Mas Panji. Chunk yang Mas Panji bilang ada di Special Pragiwaksono Tour itu yang beat Bu Broto bukan? Gue nggak tahu. Bu Broto apa beat gue? Chunk dalam stand up comedy adalah, chunk itu sebenarnya istilahnya bongkahan. Dalam stand up comedy itu untuk menggambarkan sejumlah beat yang ada dalam satu tema yang sama. Jadi gue punya satu chunk tentang regulasi prostitusi. Ada banyak beatnya di dalamnya. Ada beat soal, kalau misalnya prostitusi jadi legal, jadi profesi yang ini. Kalau misalkan jadi ada sekolahnya, itu beat tuh, itu beat. Tapi seluruh beat itu namanya chunk, satu bongkahan tentang regulasi prostitusi. Chunk tentang misi listrik. Itu ada beberapa beat di dalamnya, nggak satu beat itu. Beat kan sebenarnya potongan, gitu. Jadi sebuah joke itu potongannya gitu. Mungkin maksudnya Bu Broto tuh yang ini loh Mas, yang Mas Panji belum punya nama. Terus bayangin kalau nama iya. Broto. Nah, chunk-nya adalah soal nama. Ada sejumlah beat soal nama anak, jadi satu chunk gitu soal nama. Nama anak chunk-nya. Berikutnya, tokoh agama yang paling Mas Panji kagumi itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Tidak ada yang lain. Jangan menjebak saya, Anda. Oke, berikutnya. Tuh nih satu orang yang sama tapi pertanyaannya gue nggak tahu mana yang duluan. Kayaknya ini dulu. Misal Mas Panji punya satu hari terakhir untuk hidup. Apa yang mau dilakukan di 24 jam terakhir? Kalau gue Punya waktu. satu hari terakhir untuk hidup, apa yang mau gue lakuin? Oh, gue habisin sama Mila, Dipo, dan Shira lah. Apapun itu. It doesn't matter what. Selama gue habiskan bersama dengan mereka. Apa yang membuat Mas Panji yakin kalau bisnis yang Mas Panji jalanin bisa berhasil? Nggak yakin. Tapi perlu dijalanin. Harus berhasil tepatnya. Jadi dicari caranya untuk berhasil. Potensinya ada. Gue selalu bilang, room to grow-nya gede banget. Tapi kan itu aja nggak jadi jaminan bahwa itu berhasil gitu. Jadi nggak tahu gue. Tapi harus dijalanin dan harus diperjuangkan supaya bisa berhasil. Gimana Mas Panji membagi satu materi yang sama menjadi yang bisa dibagi gratis dan berbayar? Mungkin konteksnya di YouTube. Spesialnya Mas Panji. Iya, biasanya yang aman atau setidaknya gue pikir aman, tapi lucu, salah satu yang terlucu, gue taruh di YouTube. Makanya banyak jatuhnya. Walaupun masih lebih banyak yang kenapa? Taruh aja masih lebih banyak. So malu-malu. Padahal udah pernah masuk. Sisanya nggak gue tayangkan di YouTube karena beresiko aja. Yang berikutnya, yang tadi. Kapan nikah lagi, Bang? Aneh. Anda ini mendoakan yang enggak Anda ini. Nikah lagi kan konteksnya apakah saya poligami, itu juga berarti bermasalah. Ataukah saya bercerai, itu juga masalah. Atau saya menduda, itu juga masalah. Tapi kalau konteksnya adalah poligami, enggak sih kayaknya. Enggak, gue nggak habis pikir hidup sama orang lain gitu. Sama Gamila aja serunya bukan main, apalagi gue harus tinggal dengan satu perempuan lagi. Sulit bener dah, sulit. Kalau ada teman dia mengkutipkan, atau kalau ada teman entertain lain yang tersinggung macam semalam, Bang Panji bakal dialog terus berikutnya. Oh, kayak Onat kali maksudnya. Gue sih Onat juga udah gue DM, Pak, kasih emoticon ketawa, belum dibalas. Nggak tahu sih, gue belum cek. Tapi gue kalau kayak gitu tuh, jadi kalau orang sebenarnya kenal gue dan punya akses terhadap gue, tapi memilih untuk ngomongin gue secara terbuka ketimbang sama gue langsung, berarti emang dia pengennya seperti itu. Gue harus hormatin itu. Dari pilkada gue udah kayak gitu. Orang kan ngomongin gue secara terbuka kan. Padahal kan dia bisa ngomong gue langsung. Dia tahu itu, dia punya nomor gue. Jadi kalau misalkan dia tahu dia bisa menghubungi gue langsung untuk ngomongin sesuatu, tapi memilih untuk ngomongin di depan umum, berarti itu keputusannya dia. Mungkin ada alasan tersendiri yang harus gue hormatin. Tapi gue selalu ngebuka pintu dialog. Lu mau ngomong, ada yang mau ditanya nggak nih sama gue nih, mau ngomong sama gue langsung atau gimana? Enggak, gue biasanya gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Berikutnya, Mas Panji, nih minta cerita nih. Cerita hal menarik pagi waktu di Gonzaga tuh, cerita preman malak orang Jepang lucu banget. Cerita menarik lain di Gonzaga, minta diceritain. Cerita menarik lain di Gonzaga. Cerita menarik, aduh banyak banget nih. Ini masalahnya bukan nggak ada, tapi banyak banget. Mana yang mau gue? Cerita nih, cuman masalahnya nggak berkaitan sama gue. Gonzaga tahun pertama, tahun kedua itu full laki. Tahun ketiga, gue lupa nih tahun ketiga. Kayaknya tahun ketiga deh, mulai ada perempuan. Waktu angkatan pertama ada perempuan itu terjadi, hari pertama, cewek tuh ngapain ada cewek gitu. Bu, beli ayam. Cuma buat nimpuk. Beli ayam di kantin, ayam goreng cuma buat nimpuk, gitu. Cowok-cowok aja, ngapain ada cewek-cewek. Makanya cewek-cewek Gons tuh, mentalnya baja-baja semuanya. Sampai angkatan gue, cewek-cewek Gons mentalnya baja-baja. Karena cowoknya gila semua. Tapi itu hanya terjadi selama beberapa bulan pertama. Akhir-akhir tahun ajaran, Bu beli ayam Bu untuk makan berdua. Lucu banget kata gue. Mereka ternyata idealismenya gampang roboh.
Ada cewek ketika muncul pertama kali dihina-hina, kasih berbulan-bulan, akhirnya jatuh cinta juga. Tapi dari beli ayam untuk ditimpuk, sampai beli ayam untuk makan bareng sama itu cewek, lucu sih gue ngebayanginnya. Gonzaga tuh selalu menarik hubungan antar manusianya. Lo pernah kebayang nggak? Lo mau pulang sekolah, mau ke mobil lo, tiba-tiba pas lo keluar gedung, lo sadar mobil lo ada di tengah lapangan upacara, digotong puluhan. Itu kita ngerjain temen tuh kayak gitu. Hah, kenapa mobil gue di lapangan? Digotong aja sama orang-orang. Gitu. Aneh-aneh banget. Ada yang ditelanjangin, terus bendera, telan dalamnya dikerek ke tiang bendera. Aduh, liar banget. Tapi jadi cerita, seru banget tuh Gonzaga. Banyak cerita lucu, nggak habis-habis. Gamil sampai bosen denger gue cerita-cerita soal Gonz. Ini pertanyaannya kepotong tapi ada lanjutannya di DM. Gue coba bacain. Cuma mau minta tolong ke Mas Panji kasih satu pernyataan yang membangun manusia yang sekarang berhadapan dengan lelahnya hidup karena kerja, keluarga, cinta, dan masalah hidup lainnya. Ini pertanyaan quarter life crisis sebenarnya. Jadi ada orang lelah sama hidupnya, sama pekerjaan, sama keluarganya, sama pasangannya, terus minta dikasih semangat yang membangun. Iya, semacam kan motivator. Beban banget hidup gue. Beban banget. Masalah hidup lu dibebanin ke gue. Tapi gue mau ngasih tahu sesuatu yang waktu gue lihat pertama kali, dalam hati gue nangis, walaupun nggak secara terbuka, karena di kanan kiri gue ada Pio dan Ari Kriting. Gue nonton Louis C.K. live in Madison Square Garden di New York. Di dalam pertunjukannya dia ngomongin soal bunuh diri dan segala macamnya, soal depresi. Di akhir show dia bilang, tadi gue ngomongin soal bunuh diri, gue ngomongin soal depresi, dan gue nggak mau ngejudge hidup lu, mungkin hidup lu berat dan segala macam. Cuman gue pengen lu ingat, hari ini lu tuh ketawa-ketawa bareng sama gue. So life is not that bad. Don't give up, kata dia gitu. Nah, lu hari ini mungkin ngerasa hidup berat, jengah sama kerjaan, jengah sama keluarga, jengah sama urusan cinta, mungkin hampir menyerah. Tapi gue yakin lu pernah, kalau lu nonton ini berarti lu tahu gue dan mungkin gue pernah bikin lu ketawa. Nah, lu pegang momen itu. Kalau gue pernah bikin lu ketawa sekali, gue masih bisa bikin lu ketawa lagi. Dan lu masih bisa ketawakan hal-hal yang lagi. Jadi hidup tuh gak seburuk itu. Jadi bertahan demi momen-momen itu. Momen-momen ketawa tersebut. Anjing. Beban di gue. Bagus banget itu. Bagus gak tuh? Bagus itu. Nanti jadi super cut itu. Banyak nih. Sip, lanjut Mas. Kenapa memilih gue Borneo untuk menghandle Project 004? Ya, ini sekalian untuk menjawab kenapa atau bagaimana caranya gue menemukan Borneo. Karena banyak, ada teman komedian yang bertanya sama saya. Banyak lah yang nanya. Banyak. Dapat dari mana nih Borneo nih? Banyak yang nanya Mas. Banyak lah. Cuman gue nggak bilang aja, ntar lu GR. Gitu. Jadi gue kenal Borneo dari lama, dia adalah followers gue yang udah mulai ketanda sama gue karena muncul terus gitu. Ada banyak followers gue yang gue apal namanya. Banyak, mungkin ada yang nonton juga yang ketika nonton show gue terus, halo saya ini, oh ini ya gitu. Gue bisa nyebut namanya, kok inget sih? Ya lu muncul mulu soalnya di mention gue. Dan akhirnya gue ajak Borneo gabung ke tim magang promo Pragiwaksono Stand Up Comedy World Tour sebagai desainer. Itu gue ngapain sih? Gue ngebuka untuk umum ya, ada posternya, terus lu baca. Gimana sih? Bukan itu tuh, pokoknya Mas Panji lagi pengen belajar soal marketing. Huh? Terus ada orang yang, pokoknya Mas Panji gini, siapapun yang ngerti marketing, gue membuka diskusi. Terus karena gue lihat, gue juga pengen belajar marketing sebenarnya. Gue lihat, terus ngajakin ketemu di Rawamangun. Di mananya tuh? Quiznos. Gak inget gue sama sekali. Akhirnya karena banyak juga yang mau, Mas Panji adain ketemuan semuanya. Termasuk waktu itu gue bilang, ini Rawamangun mah dekat rumah gue, boleh nggak Mas gue ikutan, gue pengen belajar juga. Karena banyak, akhirnya Mas Panji ajakin ketemu semuanya, yang akhirnya di Quiznos? Tidak di Quiznos akhirnya. Jadi di mana? Tentunya nggak jadi. Oh, jadinya di mana?
Yang di 35 Kopi, Menteng. Oh. Nah, akhirnya diajakin di situ. Gila, gue nggak ingat sama sekali. Kok bisa gitu ya? Iya. Yang pasti kekumpul tuh. Jadi gue punya tim anak-anak magang. Ada yang kerjanya promo ke radio. Ada yang karena saat itu kantor gue nggak kayak gini. Isinya cuma ada band. Jadi gue nyari anak-anak magang. Ada yang urusannya promo ke radio, promo ke TV, promo ke YouTube, promo ke influencer, media cetak gitu-gitu. Dapatlah dia. Udah udah kerja bareng. Udah selesai, proyeknya udah kelar. Terus gue bikin Bahas di 18 special. Yang bulan Juni ini gue belum ngumumin hadiahnya apa, tapi bulan Juni itu selalu paling spesial lah. Nah, waktu itu hadiahnya adalah iPhone. Jauh lah. Sebenarnya jauh sebelum itu udah menang juga, gue pernah menang juga. Tapi nggak Juni kan? Lombok Juni. Oh iya, lu menang Lombok. Iya benar, dia menang. Jadi emang kadang-kadang liburan ya, Lombok, Bali pernah, Singapura pernah, Maldives pernah, Jepang pernah. Gila-gila gue kalau bagi-bagi gila loh gue tuh. Terus, nah saat itu kalau yang Lombok kan kita nggak ada ketemuannya kan. Lu gue kasih aja tiket, habis itu lu jalan kan. Sama Ito. Terus udah gitu, yang waktu handphone ketemu sama gue. Itu pun sebelumnya kita sempat curhat-curhatan kan? Ya, itu sebelumnya kan? Sebelum. Ya lu apa DM gue atau apa sih? Atau WhatsApp ya? WhatsApp. WhatsApp. Panji itu. Ngajak curhat. Mas Panji ada waktu nggak? 30 Iya. menit. Ngajak curhat. Pelik hidupnya. Duduk bareng, terus gue cerita, dia cerita masalahnya, gue juga cerita masalah gue, terus kita jadi saling tahu. Pas kapan gue bikin kuis, kuisnya itu disuruh nerangin apa sih? Waktu itu sampai lu bikin video, Yang mana? yang lu menang handphone, Kuis, bukan kuis juga sebenarnya, lebih ke testimonial video. Gimana rasanya nonton Panji secara live? Ya, banyak yang ikutan. Borneo yang gue menangin, kasih handphone, udah aja. Terus itu handphonenya dipakai, dan handphone yang gue kasih jadi hadiah adalah handphone yang dipakai untuk ngerekam. Kalau lu inget di beberapa episode tuh ada yang gue lagi ngomong di hotel, yang kamera cuma satu, yang gue lagi di hotel di Indonesia. Nah itu tuh pakai handphone hadiah, nih handphone hadiahnya dia. Ada dipakai juga untuk konten. Nah, kenapa akhirnya dia gue ajak? Karena gue tuh udah nargetin, bentar lagi gue mau 1 juta. Habis itu gue pengen punya konten yang lebih niat secara produksi, tapi dengan itu gue jadi nggak harus rilis setiap hari. Karena gue rilis setiap hari itu targetnya kan sampai 1 juta penonton. Nah, di sisi lain, gue butuh untuk repositioning brand gue. Gue pengen orang tahu kalau gue bisnis juga dan bisnisnya seperti apa. Nah, gue butuh orang yang bisa ngikutin dan menjelaskan itu. Gue lagi aktif main LinkedIn. Gue lihat, lo komentar atau apa ya? Posting. Iya, terus gue ngeliat ada Borneo nih. Nah, gue lihat dia bikin konten video. Gue tanya sama dia, ini lo yang ngerjain lo? Iya. Berapa orang? Sendiri, kata dia. Sendiri ngerjain ini, kata gue. Iya. Wah, ini. Mari kita ngobrol. Udah deh, akhirnya gue ajak ngobrol. Dia juga lagi di kayak masa-masa transisi gitu. Saya ajak, udah sini gabung aja sama gue. Gue kasih tau kondisi kerjanya seperti apa, bayarannya seperti apa. Dan gue nggak tahu Borneo mengizinkan gue ngomong ini atau enggak. Tapi sebenarnya kalau secara gaji, mungkin yang itu masih lebih menang sebenarnya ya. Cuman dia trade off sama yang lain kali. Mungkin dia jadi bisa punya karya sendiri. Dia juga punya rasa penasaran terhadap gue. Mungkin dia mau nanya-nanya sama gue. Dan nggak tahu, dan kadang gitu, you have to take a step back to take several steps forward gitu. Dalam karir gue juga gue sering kayak gitu. Gue ngambil langkah mundur karena gue tahu sebenarnya gue bakal bisa jalan lebih jauh lagi. Nah itu yang Borneo lakukan, dan sejauh ini orang sangat suka sama hasil kerjanya dia. Dan itulah cerita gue menemukan Borneo. Menemukan Borneo spesial nih. Iya, iya. Kayak film dokumenter gue, menemukan Indonesia nih, menemukan Borneo. Sejauh ini sih kontribusi terbaik Borneo adalah kopinya, kopi Ferrando. Bukan konten yang gue bikin. Kopi Ferrando. Respect. Kopi Ferrando the best. Gue udah berhenti minum Starbucks loh. Berhenti gue minum Starbucks. Nggak pernah minum Starbucks lagi. Sampai gue dijelasin kopi Ferrando. Langsung kopi Ferrando. Setiap kali ngeliat Starbucks, kopi Ferrando.
Termasuk tadi kan? Iya. Iya, kopi Ferrando. Gitu. Udah selesai? Sudah selesai. Nah, kelar 25 pertanyaan. Sekarang saya mau cabut, pulang, jemput keluarga, ajak mereka staycation. Gua akan kerja dari lokasi staycation selama beberapa hari. Sebelum akhirnya kita, lu nggak ketemu sampai Jumat ya? Jumat ketemu nggak? Enggak, gue sampai hari Sabtu. Gue hari Kemis ngerjain podcast Mas sama anak-anak podcast Masnya. Lu tahu betapa susahnya mengumpulkan mereka dan itu berharga sekali buat gue bahwa mereka mau. Konsepnya roasting, menarik. Sayang lu nggak ada. Gue roasting satu persatu anak-anak podcast Mas. Abis itu Jumat pagi rencananya gue mau latihan bola. Terus ada beberapa kerjaan. Karena Sabtu, untuk pertama kalinya sejak gue kena COVID, gue kayaknya pengen nyoba main bola lagi. Sama anak-anak berdebah. Karena minggu depannya kan gue juga mau bikin bola dalam rangka ulang tahun gue. Rekam dong, harus ada. 19 Juni. 19 Juni? Iya. Kemana lu? Bandung. Kasih kameranya ke Bonar. Bonar, saatnya Anda beraksi. Atau kalau misalkan ada yang nonton, mau magang, nah, Anda mau coba peruntungan Anda, skill Anda, tunjuk, nih, let's do it Gary V style. Lu ambil semua potongan-potongan video gue yang lu bisa temuin di YouTube gue, edit sendiri jadi sesuatu. Kemudian 1 menit aja, tayangin di Instagram lu, tag gue. Gue akan pilih satu di antara lu yang menurut gue selera editannya bagus. Karena shot tentu bagus ya, shot bagus. Tapi editan juga tuh, pacing, timing dan segala macamnya. Kalau lu oke, gue ajak lu untuk nutupin setiap kali Borneo nggak bisa karena udah mulai artis. Ini aja dia ada job, geng. 4 hari dia ngartis dia. Abis ini ada yang tanggal 19 gue main bola. Dalam rangka ulang tahun. Karena banyak anak-anak kantor mau gue ajak. Anak-anak berdebah juga pasti gue ajak. Dia nggak ada, guys. Nah, lu kan selalu penasaran skill gue main bola kan? Lu kalau mau hari Sabtu yang sama berdebah datang aja. Sabtu yang... Tapi gue pagi. Gue Sabtu masih. Oh, Sabtu lu masih ya? Oh iya, iya. Jadi gue Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, itu guys. Udah banyak job sekarang. Gara-gara... Ini tuh deal yang udah... Oh, udah terjadi sebelumnya. Kita deal, Mas. Sebelumnya, ya. Apa? Sangat lagi gue. Hidup gue. Gak apa-apa. Tanya-tanya mulu. Habis tanya-tanya, disuruh tanda tangan lagi gue. Kok cuma satu ini? Nggak? Oh, itu adendum. Oh, adendum. Nggak tahu adendum. Amandemen konstitusi. Oh iya. Kelar lo? Kelar. Bagian dari podcast Asia Network. Ada Panji nongkrong di sini bersama yang lain. Semuanya ingin membuat bahagia Indonesia dengan mengandalkan suara. Mari kita lemparkan rima ini ke orang selanjutnya. Siapa yang maju? Darto, silakan. Yuk mari kita bikin dia tambah kaya. Beli tiketnya, jangan dengarkan lagunya karena memang dia tidak berbakat di sana. Untuk apa bernyanyi rap? Show-nya paling ditunggu-tunggu sedunia. Dia keliling seluruh Indonesia. 15 kota sudah siapkan untuk ketawa. Ayo semua datanglah ke show-nya. Menyanyi sudah, mengerep pun sudah, menulis pun sudah, bikin film sudah. Ini yang paling terlihat nyata duitnya. Jangan bukan Panji
tapi juga Bu Gamila. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi kaya, gak kayak kita yang biasa-biasa aja. Ayo masyarakat sehat, kita doakan Panji dan Gamila masuk surga. Yeay! Alhamdulillah dibawa nama bini gue. Bagus ya. Bagus ya. Lanjut.